saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Ingat wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pada pembahasan kali ini kita akan kembali membahas mengenai sejarah Indonesia. Adapun bahasan sejarah Indonesia yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ialah pembelajaran bahasa Indonesia kelas dengan fokus bahasan yaitu perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya Indonesia ialah negara yang majemuk, negara yang plural, negara yang bineka, yang terdapat banyak perbedaan, baik suku, bangsa, budaya, bahasa, bahkan hingga pemikiran dan juga ideologi. Ideologi yang dimaksud di sini ialah cara pandang atau cara bergerak di masing-masing tokoh yang berbeda-beda. Oleh karenanya, sedari dulu Indonesia mengalami berbagai banyak ancaman disintegrasi, mulai dari konflik, perbedaan pendapat, dan lain sebagainya, hingga hari ini pun masih banyak potensi ancaman tersebut. Sebelum kita lebih jauh membahas mengenai sejarah perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa pada kurun waktu sekitar 1948 hingga 1965, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa sih yang dinamakan disintegrasi bangsa. Nah, pengertian disintegrasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah keadaan tidak bersatu, keadaan terpecah belah, hilangnya keutuhan atau persatuan. Nah, dalam terminologi sosiologi, disintegrasi diartikan sebagai proses terpecahnya suatu kesatuan menjadi bagian-bagian kecil yang terpisah satu sama lain. Jadi disintegrasi adalah proses terpecahnya dari satu kesatuan atau satu unit yang integral tadi menjadi bagian-bagian yang terpisah. Ya. Adapun penyebab umum terjadinya disintegrasi ialah karena ketidakpuasan atau perbedaan pandangan politik ideologi. Jadi disintegrasi ialah baik disintegrasi ekonomi karena adanya ketidakpuasan atau adanya perbedaan pandangan atau kekecewaan politik dalam urusan ekonomi, dalam urusan ekonomi, pemerintahan dan sebagainya. Perbedaan peristiwa ancaman disintegrasi apa sih yang pernah terjadi di Indonesia? Adapun peristiwa-peristiwa ancaman disintegrasi apa sih yang pernah terjadi di Indonesia? Yang ketiga ialah berkaitan dengan sistem pemerintahan atau negara bagian. Yang kedua ialah pemberontakan PRRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Yang ketiga ialah pemberontakan Permesta. Nah, setelah ini kita akan jabarkan lebih rinci dari pembentuk pemberontakan yang berkaitan dengan ideologi. Yang pertama ialah pemberontakan PKI di Madiun. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya PKI atau Partai Komunis Indonesia merupakan partai yang hari ini sudah dilarang untuk berkembang di Indonesia. Bahkan ideologinya pun dilarang karena berkaitan dengan sejarah-sejarah kelam di masa lalu yang sudah banyak melukai hampir seluruh masyarakat Indonesia. Nah, pemberontakan PKI di Madiun meletus pada tanggal 18 September 1948. Adapun pemimpin gerakan PKI di Madiun hari itu ialah Musso dan Amir Syarifuddin. Nah, apa sih alasan atau tujuan yang membuat PKI memberontak di Madiun saat itu? Ialah karena ingin bercita-cita menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Musso ialah orang yang
cukup lama diam atau tinggal di Moskow, Rusia. Nah, pada saat itu Moskow masih menjadi pusat Komite Internasional Komunis. Nah, ketika Musso kembali ke Indonesia pada Agustus 1948, Musso memobilisasi gerakan-gerakan komunis yang saat itu mungkin terpecah belah, ya, kemudian dijadikan satu fokus dan bergerak dalam satu tujuan, yaitu ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Nah, apa usaha-usaha yang dilakukan? Yang pertama, pada pemberontakan tersebut ialah menguasai Madiun dan menjadikannya sebagai pemerintahan pro-nasional daerah Madiun. Yang kedua, memproklamirkan atau memproklamasikan Soviet Republik Indonesia. Yang ketiga, memburu bahkan membunuh mereka yang anti komunis. Pejabat pemerintah, santri pesantren, kiai menjadi sasaran utama. Jadi kekejaman PKI di Madiun dalam memuluskan langkahnya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara komunis, mereka menghilangkan segala batu ganjalan yang menghadang mereka, termasuk santri pesantren kiai yang saat itu menolak paham komunis menjadi sasarannya. Lalu apa upaya pemerintah dalam menumpas gerakan pemberontakan PKI di Madiun saat itu? Panglima Besar Jenderal Sudirman selaku Panglima tertinggi di Angkatan Perang Angkatan Bersenjata Republik Indonesia memerintahkan divisi Siliwangi untuk menempaskan pemberontakan PKI Madiun sehingga Amir ditangkap dan dijatuhkan hukuman mati dan Musso tewas tertembak. Jadi pada tahun 1948 kita tidak hanya sedang sibuk berperang melawan agresi militer Belanda, akan tetapi melawan bangsa sendiri pun kita sedang kerepotan. Salah satunya ialah PKI di Madiun. Yang selanjutnya ialah pemberontakan DITI atau Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan ini dimulai ketika Kartosuwiryo selaku pemimpin gerakan DITI di Jawa Barat memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1949 di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Alasan yang menjadi cita-cita atau tujuan daripada Kartosuwiryo memproklamasikan NI tersebut ialah ingin menjadikan negara Islam di Indonesia pada tahun 1949. Usaha-usaha apa yang dilakukan oleh Kartosuwiryo? Yang pertama ialah memanfaatkan kekosongan pemerintahan di Jawa Barat dan mendeklarasikan NI di Tasikmalaya. Jadi pada saat itu Jawa Barat ialah vacuum of power atau tidak ada pemerintahan, sebenarnya bukan tidak ada ya, akan tetapi Republik Indonesia secara hasil daripada penjajahan Renville, Jawa Barat tidak menjadi bagian dari kekuasaan Republik Indonesia, akan tetapi menjadi bagian dari pemerintahan Belanda. Karena ya hasil perjanjian Renville, Jawa Barat tidak termasuk dalam peta Republik Indonesia. Nah, oleh karenanya Kartosuwiryo memanfaatkan hal itu. Ya, akibat dari kekecewaan hasil dari perjanjian Renville gitu. Yang kedua, membangun jaringan dengan Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh untuk mendukung NI. Gerakan ini juga menyebar di luar Jawa Barat, seperti halnya di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Fattah. Ya. Amir Fattah beserta pasukannya memimpin gerakan serupa untuk mendukung NI yang diusung oleh Kartosuwiryo. Juga di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar, dan juga di Kalsel yang dipimpin oleh Ibnu Hajar, dan yang terakhir di Aceh yang dipimpin oleh Daud Bere. Yang ketiga, melakukan pertempuran, pengusiran, bahkan pembunuhan terhadap TNI yang enggan mendukung berdirinya negara Islam Indonesia tersebut. Gitu. Jadi pada awalnya Kartosuwiryo mendirikan NI atau memberontak dengan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesianya di Jawa Barat, kemudian membangun afiliasi atau membangun kerjasama dengan Jawa Tengah, dengan Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, hingga Aceh. Namun, apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menumpas gerakan NI? Yang pertama, pemerintah melancarkan operasi militer yang dinamakan Pagar Betis untuk mengepung pusat-pusat TNI dan melemahkannya. Pemerintah secara sigap melancarkan operasi militer Pagar Betis, walaupun pada saat itu juga pemerintah sedang sibuk-sibuknya untuk menangani perlawanan dari agresi militer Belanda. Jadi udah mah dari luar diserang, terus di dalamnya konflik internal juga ada gitu. Puncaknya, pada tahun 1962 Kartosuwiryo tertangkap dan diadili hukuman mati pada tanggal 16 Agustus
1962. Karena negara Islam Indonesia tidak sesuai dengan ideologi Pancasila atau Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah menjadi ketetapan final, yang sudah menjadi konsensus atau kesepakatan bersama para pendiri bangsa saat itu. Oleh karenanya, negara Islam Indonesia hadir menjadi ancaman bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila yang baru saja diproklamasikan pada tahun 1945. Yang ketiga sebenarnya ada pemberontakan G30S PKI. Akan tetapi karena G30S PKI itu pembahasannya sangat-sangat kompleks, oleh karenanya kita akan bahas pada lain kesempatan di sesi yang khusus ya. Sekarang kita lanjut ke konflik pergolakan berkaitan dengan kepentingan. Setelah tadi kita sudah memahami, sudah mengetahui konflik yang berkaitan dengan ideologi, ada yang berbenturan dengan komunis, dengan pemberontakan PKI di Madiun, ada yang berbenturan dengan golongan agama atau Islamis yang dimotori oleh pemberontakan DITI. Sekarang kita lanjut ke bentuk pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Yang pertama ialah pemberontakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Pemberontakan ini meletus atau muncul atau dimulai pada tanggal 23 Januari 1950 yang dimotori oleh orang Kenil. Orang Kenil itu tentara Belanda Indonesia, yakni bernama Raymond Westerling ya. Jadi orang asing. Kepentingannya alasannya apa? Yaitu ketidaksetujuan terhadap pembentukan APRIS. APRIS itu apa? Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat di Jawa Barat. Dan menginginkan hanya APRA yang ada di sana gitu. Jadi Kenil yang dimotori oleh Raymond Westerling tidak setuju dengan pembentukan APRIS yang di Jawa Barat gitu. Nah, Jawa Barat ini kan negara Pasundan ya, tadi bukan negara Republik Indonesia. Karena APRIS itu kebanyakan unsurnya dari TNI, oleh karena Kenil tidak setuju dan hanya menginginkan hanya APRA yang jadi militer utama di Jawa Barat atau di negara Pasundan. Usaha-usaha yang dilakukan oleh pemberontakan APRA apa? Yang pertama ialah menyerbu atau menyerang Bandung. Bandung selaku ibu kota negara Pasundan saat Republik Indonesia Serikat secara mendadak dan melakukan anti teror gitu. Jadi yang pertama yang dilakukan oleh APRA memberontak ialah menyerang Bandung secara mendadak dan melakukan anti teror baik kepada TNI maupun kepada masyarakat di Bandung. Dan yang kedua merebut kantor-kantor atau objek-objek vital seperti kantor pos, markas polisi, markas APRIS dan banyak terbunuhnya anggota APRIS. Nah, oleh karena ketidaksukaan dengan adanya APRIS, APRA ya menyasar APRIS gitu. Upaya penumpasan apa yang dilakukan oleh pemerintah? Pemerintah berhasil menggagalkan upaya APRA tersebut dengan melakukan operasi militer dan Raymond Westerling melarikan diri atau kabur ke Belanda. Ini orang nyotin ya. Udah membuat masalah terus kabur. Pengecut ya. Maaf. Oke. Selanjutnya ada pemberontakan apa lagi yang berkaitan dengan kepentingan? Yang kedua ialah RMS atau Republik Maluku Selatan. Nah, pemberontakan RMS sendiri dimulai pada bulan April 1950 yang dimotori oleh Christensen Stephen Robert Sumokil. Jadi Stephen Sumokil atau Robert Sumokil ini ialah seorang mantan jaksa negara yang ada di Maluku ya. Dia adalah orang yang lama mengenyam pendidikan di Belanda hingga gelarnya pun gelar hukum ya saat itu. Alasannya apa? Alasannya ingin memisahkan diri dari Republik Indonesia dan mendirikan negara Republik Maluku Selatan yang merdeka. Jadi pemberontakan RMS Republik Maluku Selatan didasari kepentingan ingin memisahkan diri dari Republik Indonesia saat itu yang dimotori oleh Sumokil. Hingga hari ini pun masih terdapat gerakan Republik Maluku Selatan yang tersisa. Namun, kebanyakan gerakan dari mereka bukan di Indonesia, tapi di Belanda. Pada melarikan diri ke Belanda ya setelah kejadian ini. Usaha-usaha yang dilakukan apa? Yang pertama, pada 25 April 1950, RMS diproklamasikan dengan Sumokil sebagai presiden. Nah, mulainya pada 25 April 50, Republik Maluku Selatan diproklamasikan dan Sumokil sebagai presidennya. Dan untuk menanggapi hal itu, pemerintah Republik Indonesia tidak langsung menggunakan cara
kekerasan atau cara represif, akan tetapi mengambil langkah mediasi. Sehingga diutuslah Dr. Leimena untuk memediasi keinginan Sumokil agar bisa diredam gitu. Akan tetapi langkah mediasi tersebut ditolak mentah-mentah oleh Sumokil. Nah, oleh karenanya, karena ditolak mentah-mentah dan RMS menjadi ancaman daripada persatuan bangsa, oleh karenanya pemerintah mengambil upaya operasi militer, ya, dengan Kolonel Kawilarang atau Alex Kawilarang sebagai pimpinannya. Alex Kawilarang ini banyak disebut sebagai orang yang memulai adanya pasukan khusus di TNI atau cikal bakal dari Kopassus, ini Kawilarang. Nah, pada saat operasi militer tersebut, Letkol Slamet Riyadi gugur dalam pertempuran di benteng New Victoria. Dan akhirnya pada 12 Desember 1963, Sumokil ditangkap di Pulau Seram dan dihukum mati. Karena ya sudah melawan pemerintah dan mengancam persatuan negara, akhirnya Sumokil ditangkap dan dihukum mati. Karena ya sudah melawan negara gitu. Lanjut, yang ketiga ialah pemberontakan Andi Aziz. Pergolakan berkaitan dengan kepentingan yang ketiga ialah pemberontakan dilakukan oleh Andi Aziz. Andi Aziz itu salah satu orang Knil gitu. Hampir mirip dengan yang dilakukan oleh Raymond Westerling tadi yang di Bandung, yang dengan pasukan APRA-nya. Andi Aziz pun menolak masuknya APRIS yang kebanyakan unsurnya dari TNI untuk masuk ke Indonesia Timur ya, di Makassar. Jadi negara Makassar itu dulu masuknya negara Indonesia Timur pada saat RIS. Nah, karena Knil itu tidak selaras, tidak berhubungan baik dengan TNI, oleh karenanya Andi Aziz menolak adanya APRIS di negara Indonesia Timur. Karena penolakannya tersebut, upaya atau usaha yang dilakukan oleh Andi Aziz yang pertama ialah pasukan Andi Aziz menduduki tempat-tempat viral, bahkan menangkap Panglima Teritorium Indonesia Timur, Letkol AJ Mokoginta. Jadi karena Andi Aziz tidak setuju dengan adanya APRIS di negara Indonesia Timur, oleh karenanya dia menduduki tempat viral dan menangkap Panglima Teritorium Indonesia Timur atau Panglima APRIS Indonesia Timur saat itu, yaitu Letkol Mokoginta. Atas upayanya tersebut, kemudian pemerintah mengeluarkan ultimatum agar Andi Aziz dalam waktu 4x24 jam segera melapor atas tindakannya tersebut. Karena Andi Aziz terlambat melapor dan pasukannya atau gerombolannya itu keburu, maksudnya sudah terlanjur melakukan pemberontakan, oleh karenanya ya pasukan yang sudah memberontak di Makassar saat itu sudah ditumpas habis oleh Kawilarang gitu ya. Karena Kawilarang juga ditugaskan untuk menupaskan gerakan tersebut. Dan Andi Aziz dihukum secara militer gitu, di pengadilan militer. Nah, upaya pemerintah tadi, pemerintah melakukan operasi militer dengan Kolonel Kawilarang lagi sebagai pimpinannya, dan pasukannya berhasil ditumpas, sedangkan Andi Aziz ditangkap pada 15 April di Jakarta. Jadi kalau misalkan Andi Aziz cepat langsung lagi Jakarta, mungkin tidak terjadi pemberontakan dan tidak ada penumpasan gerakannya yang di Makassar ya. Oke. 3 pemberontakan tadi merupakan pemberontakan yang berkaitan dengan kepentingan. Ada yang kepentingannya menolak adanya APRIS ya, menolak adanya APRIS di negara-negara bagian, dan ada yang ingin memerdekakan diri. Dan kita berlanjut ke konflik pergolakan berkaitan dengan sistem pemerintahan. Yang pertama ialah pemberontakan PRRI dan Permesta. PRRI itu apa? PRRI itu Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia dan Permesta. Permesta sendiri dideklarasikan di Sulawesi Utara pada tanggal 2 Maret 1957. Menyusul setelah itu pembentukan PRRI di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Februari 1958. Nah, alasannya apa? Alasannya mereka melakukan gerakan tersebut karena kecewa terhadap pemerintahan pusat, terhadap kebijakan pemerintahan pusat atas minimnya kesejahteraan di Sumatera dan Sulawesi. Jadi pada saat itu para tokoh dan juga militer yang ada di Sulawesi Utara dan di Sumatera Barat kecewa atas kebijakan pemerintah pusat dalam mengalokasikan dana pembangunan tidak merata ke luar Jawa gitu ya.
Oleh karenanya mereka menolak adanya pemerintahan pusat. Gitu. Saat itu dipegang oleh kabinet Juanda, Perdana Menteri Juanda. Saat itu kita masih UUD 1950, sistemnya masih parlementer. Nah, upaya-upaya yang dilakukan apa? Yang pertama, membentuk dewan-dewan daerah sebagai alat perjuangan, yaitu Dewan Banteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein, Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Mualudin Simbolan, yang ketiga Dewan Garuda di Sumatera Selatan dipimpin oleh Letkol Barlian, dan yang keempat Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Pence Semual. Nah, Pence Semual ini juga merupakan salah satu tokoh yang menjadi pemimpin di gerakan Permesta ya di Sulawesi Utara. Nah, dewan-dewan daerah ini mereka mengomandoi juga pusat pemerintahan di daerah mereka sendiri. Jadi urusan politik ekonomi berada di bawah kewenangan dewan daerah. Jadi tidak selaras dengan pemerintahan pusat ataupun pemerintahan daerah gitu. Yang kedua, beberapa tokoh sipil pusat bergabung di dalamnya. Jadi bukan hanya orang militer yang memberontak karena ketidakpuasan atas kesejahteraan tadi, orang sipil pun, para tokoh sipil pun bergabung dalam gerakan ini. Seperti Muhammad Nasir, Syafruddin Prawira Negara, dan Burhanuddin Harahap. Kemudian Ahmad Hussein mengultimatum Perdana Menteri Juanda untuk mengundurkan diri dan menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno saat itu. Karena tidak ditanggapi, oleh karenanya PRRI mendeklarasikan menjadi pemerintahan Revolusi Republik Indonesia dan Syafruddin Prawira Negara menjadi Perdana Menterinya. Karena jadi kalau pergolakan berkaitan dengan sistem pemerintahan ini didasari atas kekecewaan. Sebenarnya tidak banyak yang menyebutkan bahwasanya ini tidak pure pemberontakan untuk memisahkan diri, akan tetapi ini sebagai peringatan keras kepada pemerintah pusat agar lebih memperhatikan pemerintahan daerah atau di daerah-daerah ya, agar kesejahteraan, keadilan itu bisa terlaksana dengan baik. Namun upaya pemerintah apa untuk mengatasi PRRI dan Permesta ini? Nah, karena PRRI Permesta ini membuat geram pemerintah pusat dan Bung Karno sebagai presiden saat itu, pemerintah melakukan operasi militer untuk menindak pemberontakan dan berhasil dipadamkan. Pada tahun itu juga berhasil dipadamkan, sementara para tokoh yang terlibat diberi amnesti dan abolisi oleh Presiden Soekarno. Amnesti itu apa? Kalau dalam PPKN, amnesti itu pengampunan ya. Yang tadinya dia dijatuhkan hukuman karena ada pengampunan dari seorang presiden, seorang kepala negara, dia tidak jadi menerima hukuman tersebut. Akan tetapi para mantan tokoh di Permesta dan PRRI ini kebanyakan memutuskan untuk tidak lagi ikut dalam politiknya. Setelah diampuni, kebanyakan dia pada off di politik. Ya gitulah, kecewa. Oke, kita lanjut. Yang kedua ialah persoalan negara bagian dan BFO. Persoalan negara bagian dan BFO ini mulai hadir bahkan ketika Indonesia diproklamasikan. Jadi pembahasan antara bentuk negara yang federal itu negara bagian, dan negara uni atau negara kesatuan itu masih terus terjadi gitu. Di dalam BFO sendiri terdapat dua kubu. Jadi BFO ini adalah perkumpulan negara-negara bagian pada saat mulai dari perjanjian Linggarjati, Renville, bahkan sampai di masa RIS itu membentuk BFO gitu ya. Bahkan dikatakan juga negara-negara boneka Belanda gitu. Nah, di dalam BFO sendiri terdapat dua kubu, yaitu kubu yang menolak kerjasama dengan Belanda dan hanya ingin bekerjasama untuk membentuk RIS yang dipelopori oleh Ide Anak Agung Gede Agung dari negara Indonesia Timur dan Jumhana dari Pasundan atau Jawa Barat. Sementara kelompok lain atau geng lain, kubu lain, ingin bekerja sama dengan Belanda tetap dipertahankan, bahkan ditingkatkan gitu, yaitu dipelopori oleh Sultan Hamid II dari Pontianak dan Teh Mansur dari Sumatera Timur. Kalau kalian ingat, Sultan Hamid II ini adalah orang yang sangat berjasa dalam merancang simbol negara ya, merancang burung Garuda. Dia orang yang sangat berjasa gitu. Salah satu pahlawan, tapi dilupakan ya. Karena kesalahannya ini gitu ya. Karena dosanya bagi negara ya. Dosanya bagi negara ini yang membuat beliau dilupakan gitu. Padahal beliau juga salah satu orang yang sangat berjasa. Nah, setelah ditelisik kenapa
kelompok daripada Sultan Hamid ini ingin terus BFO untuk melakukan kerjasama dengan Belanda dipertahankan, setelah ditelisik Sultan Hamid II ini ada kerjasama dengan Westerling gitu. Jadi ingin menarik negara-negara bagian Indonesia atau Nusantara ke Belanda. Nah, kemudian setelah KMB tahun 1949, persaingan antara golongan federal, golongan yang menginginkan negara bagian dan negara yang unitaris, yaitu yang menginginkan negara kesatuan, mengarah kepada konflik senjata atau konflik militer. Jadi konflik atau perbedaan pandangan ini memuncak pada tahun 1949 dan mengarah kepada konflik senjata gitu. Yang kemudian pembentukan APRIS menimbulkan masalah psikologis karena mempertemukan antara TNI dan KNIL. Jadi yang tadi kebanyakan kenapa gara-gara APRIS, karena ya orang TNI, orang yang setia kepada Republik Indonesia, dan KNIL itu dipersatukan gitu ya. Orang-orang yang dulunya berjuang untuk Indonesia merdeka dan orang yang dulu dididik oleh Belanda menjadi tentara Belanda itu disatukan dalam satu wahana atau dalam satu ranah, yaitu APRIS. Nah, itu menimbulkan gejala psikologis gitu. Ya kebayang lah, maksudnya lu orang TNI ya, lu orang KNIL ya, wah nggak sepaham nih, nggak beda pandangan nih gitu, jadinya ya nggak akur lah. Kemudian pergolakan konflik perpecahan yang tadi, mulai dari perdebatan yang tidak usai, mulai dari benturan fisik bahkan militer, berujung pada derasnya tuntutan rakyat agar negara bagian-bagian tersebut bergabung dengan Republik Indonesia dan kembali kepada NKRI. Jadi tetap dalam negara Indonesia sebagai negara demokrasi, rakyat adalah kunci. Kunci dalam arti rakyat memiliki kewenangan, rakyat memiliki kekuatan untuk menentukan nasib bangsanya sendiri. Ya, ini tugas yang harus dikerjakan oleh kalian. Jadi pada kesimpulannya, ancaman disintegrasi bangsa mulai dari yang berkaitan dengan ideologi, kepentingan, dan juga sistem pemerintahan pada dasarnya ialah merupakan ancaman yang selalu ada gitu. Yang selalu ada dan kita harus bisa menyikapinya dengan tepat, menyikapinya dengan baik. Kekecewaan apapun yang kita rasakan, baik itu tidak sejalan dengan ideologi, tidak sepaham dengan kepentingan, ataupun tidak sejalan dengan sistem pemerintahan hari ini, percayalah bahwasanya itu adalah bentuk yang terbaik, itu adalah bentuk yang sudah menjadi kesepakatan bersama para pendiri bangsa dari Sabang sampai Merauke, dan itu yang harus dipertahankan meskipun masih banyak kekurangan. Tapi kekurangan itu bukan menjadi hambatan atau menjadi alasan untuk menciptakan disintegrasi, akan tetapi untuk memperkuat integrasi yang ada ya. Justru itu menjadi alasan untuk kita semakin memperkuat integrasi dengan mengevaluasi kekurangan yang ada. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih dan tetap semangat belajar di rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.